Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang jadi fondasi utama dalam penelitian, yaitu paradigma dan pendekatan penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, semua itu berangkat dari cara pandang atau paradigma, yang merupakan lensa yang membuat peneliti melihat realitas dengan cara yang berbeda. Hari ini, kita akan belajar bagaimana memilih dan memahami lensa itu, supaya penelitian kita punya arah, makna, dan kedalaman. Siap ya? Mari kita mulai perjalanan kita memahami dunia penelitian dari sudut pandang paradigma. Paradigma bisa kita bayangkan seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Melalui kacamata itu, kita menafsirkan kenyataan, menentukan apa yang penting, dan bagaimana cara memahaminya. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma adalah cara berpikir menyeluruh yang berisi asumsi dasar, nilai-nilai, dan pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh penelitian. Paradigma memberikan arah, menentukan bagaimana kita meneliti, metode apa yang kita pilih, dan bagaimana kita menafsirkan hasilnya. Paradigma juga menjadi batas gerak penelitian, supaya langkah kita tidak keluar dari jalur dan hasilnya punya makna yang jelas. Jadi, memahami paradigma berarti memahami cara kita melihat realitas dan mencari kebenaran ilmiah. Tanpa paradigma, penelitian ibarat berlayar tanpa kompas, mungkin bergerak, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Paradigma positivistik berakar dari pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte meyakini bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu bisa diukur, diamati, dan diuji. Bagi kaum positivistik, baik ilmu sosial maupun ilmu alam harus menggunakan metode yang sama, yaitu metode ilmiah yang objektif dan terukur. Karena itu, pendekatan ini erat kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Peneliti dalam paradigma ini berusaha menjaga jarak dari objek yang diteliti agar hasilnya bebas dari pengaruh subjektif. Data diolah dengan kata, angka, statistik, dan rumus untuk menemukan pola yang bisa digeneralisasi. Sebagai contoh, jika kita ingin tahu apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan, peneliti positivistik akan menyebarkan kuesioner ke 200 responden, mengukur variabel-variabelnya, lalu menganalisis hubungan antar angka dengan uji statistik. Tujuannya jelas, yaitu mencari hubungan sebab akibat secara objektif, agar hasil penelitian bisa berlaku secara luas. Paradigma interpretatif lahir dari pemikiran Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang hidup di akhir abad ke-19. Weber percaya bahwa dunia sosial tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka, karena manusia bertindak berdasarkan makna, pengalaman, dan nilai-nilai yang mereka hayati. Oleh karena itu, paradigma interpretatif berusaha memahami realitas sosial dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Peneliti dalam pendekatan ini tidak mencari sebab akibat seperti dalam positivisme, tetapi mencoba mengerti atau dalam istilah Weber, Verstehen, makna di balik tindakan manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelitian lapangan. Sebagai contoh, jika kita ingin memahami mengapa masyarakat di satu desa masih mempertahankan tradisi gotong royong, peneliti interpretatif akan hidup bersama mereka, mengamati keseharian, dan mendengarkan cerita warga. Dari situ, peneliti berusaha menangkap makna sosial di balik tradisi tersebut. Jadi, paradigma interpretatif membantu kita melihat dunia melalui kacamata orang lain, bukan sekedar menghitung apa yang mereka lakukan, tetapi memahami mengapa mereka melakukannya. Paradigma kritis berakar dari pemikiran Karl Marx, seorang filsuf dan sosiolog abad ke-19. Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada kekuatan laten atau kekuatan tersembunyi yang mengontrol cara berpikir, berperilaku, bahkan cara berkomunikasi manusia. Paradigma kritis melihat bahwa realitas sosial tidak netral.
Selalu ada pihak yang dominan dan pihak yang didominasi, dan tugas penelitian adalah mengungkap serta menantang ketimpangan tersebut. Berbeda daripada paradigma positivistik yang fokus pada angka atau interpretatif yang fokus pada makna, paradigma kritis berfokus pada perubahan sosial. Peneliti tidak hanya ingin memahami dunia, tetapi juga mengubahnya menjadi lebih adil. Sebagai contoh, jika kita meneliti representasi perempuan di media, peneliti kritis tidak hanya menganalisis isi berita, tetapi juga menyoroti siapa yang punya kuasa membentuk narasi dan bagaimana narasi itu bisa memperkuat stereotip atau ketidaksetaraan gender. Jadi, paradigma kritis mengajak kita tidak sekadar memahami realitas, tetapi juga mempertanyakannya, agar ilmu pengetahuan bisa menjadi alat pembebasan, bukan sekadar pengamatan. Paradigma postmodern muncul sebagai bagian dari gerakan besar di dunia kontemporer. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam seni, musik, sastra, hingga kritik budaya. Gerakan ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap cara berpikir modern yang dianggap terlalu kaku, terlalu percaya pada kebenaran tunggal, dan terlalu mengutamakan logika ilmiah. Bagi kaum postmodern, realitas sosial tidak tunggal dan tidak mutlak. Setiap orang bisa memiliki versinya sendiri tentang kenyataan. Karena itu, penelitian postmodern berusaha melihat realitas apa adanya, tanpa memaksakan satu kebenaran universal. Pendekatan ini menggunakan metode dekonstruksi, yaitu membongkar cara berpikir atau struktur makna yang selama ini dianggap benar, lalu menunjukkan bahwa sebenarnya ada beragam makna yang tersembunyi di baliknya. Sebagai contoh, penelitian postmodern bisa digunakan untuk mengkaji iklan atau media sosial dengan cara mengungkap bagaimana pesan-pesan yang tampak sederhana ternyata bisa mengandung makna kekuasaan, ideologi, atau konstruksi sosial tertentu. Jadi, paradigma postmodern mengajak kita untuk tidak menerima realitas begitu saja, tetapi berani mengajukan pertanyaan baru. Benarkah ini satu-satunya cara melihat dunia? Penelitian kuantitatif berlandaskan pada paradigma positivistik yang meyakini bahwa gejala sosial bisa dipelajari secara objektif dan terukur, sama seperti ilmu alam. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan mencari hubungan sebab akibat atau menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen seperti kuesioner atau survei yang biasanya berisi pertanyaan tertutup, misalnya pilihan ganda atau skala Likert. Data kemudian dianalisis secara statistik agar hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Biasanya, sampel dipilih secara acak agar hasil penelitian tidak bias. Pendekatan ini menekankan pada angka, presentase, dan korelasi antar variabel, bukan pada makna subjektif. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi siswa, peneliti kuantitatif akan mengukur berapa jam siswa belajar perharinya, membandingkannya dengan nilai ujian, lalu menganalisis hubungan keduanya menggunakan uji statistik. Jadi, penelitian kuantitatif membantu kita melihat pola dan hubungan yang bisa diukur secara objektif untuk memahami fenomena sosial dengan dasar data yang kuat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam perilaku manusia, bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan. Pendekatan ini berfokus pada makna, pengalaman, dan konteks, bukan pada angka atau statistik. Data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan melalui pertanyaan yang terbuka, wawancara mendalam, observasi, atau studi dokumen. Tujuannya agar peneliti bisa menggali cerita, pandangan, dan perasaan responden secara lebih luas dan alami. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengungkap hal-hal yang belum banyak diketahui, atau memahami fenomena sosial yang terlalu kompleks untuk diukur dengan angka. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti mengapa siswa merasa cemas menghadapi ujian, peneliti kualitatif tidak menggunakan kuesioner angka, tetapi akan mengajak siswa berbicara, mendengarkan pengalaman mereka,
dan memahami maknanya dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi, penelitian kualitatif membantu kita menyelami kehidupan sosial dengan lebih dalam dan manusiawi, karena ia berusaha memahami realitas dari sisi orang yang mengalaminya sendiri. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena penelitian ini bergantung pada makna dan interpretasi peneliti. Oleh karena itu, diperlukan 4 kriteria utama agar hasilnya dapat dipercaya, yaitu kredibilitas, transferabilitas, keterandalan, dan konfirmabilitas. Pertama, kredibilitas, yaitu sejauh mana data penelitian dapat dipercaya. Peneliti harus memastikan bahwa temuan benar-benar mencerminkan pengalaman peserta. Caranya bisa melalui triangulasi, wawancara berulang, atau pengecekan ulang data kepada informan. Kedua, transferabilitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks yang lain. Peneliti perlu memberikan deskripsi yang kaya dan mendetail agar pembaca bisa menilai apakah hasilnya relevan di situasi yang berbeda. Ketiga, keterandalan atau dependability, berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian. Artinya, jika penelitian diulang dalam kondisi yang serupa, hasilnya akan tetap sejalan. Biasanya dilakukan dengan audit proses penelitian agar langkah-langkahnya transparan. Keempat, konfirmabilitas, yaitu sejauh mana temuan benar-benar berasal dari data, bukan dari bias atau opini peneliti. Peneliti harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang mendukung kesimpulannya. Sebagai contoh, saat meneliti pengalaman guru dalam mengajar daring, peneliti kualitatif harus menunjukkan bahwa hasil temuannya berasal dari cerita dan pengalaman guru itu sendiri, bukan dari dugaan pribadinya. Jadi, 4 kriteria ini memastikan bahwa penelitian kualitatif tetap ilmiah, dapat dipercaya, dan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Penelitian metode campuran atau mixed methods merupakan pendekatan yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satu metode pun yang mampu menjelaskan fenomena secara utuh, sehingga keduanya digunakan untuk saling melengkapi. Dalam penelitian campuran, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif serta kualitatif, kemudian menggabungkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Data angka memberikan gambaran umum dan pola, sementara data naratif membantu menjelaskan mengapa pola itu bisa terjadi. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa, peneliti dapat menggunakan kuesioner atau kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Lalu wawancara atau kualitatif untuk memahami bagaimana siswa merasakan dan memaknai gaya mengajar tersebut. Dengan cara ini, penelitian campuran tidak hanya menghasilkan angka yang kuat, tetapi juga cerita dan makna di balik angka-angka itu. Tujuannya bukan memilih antara kuantitatif atau kualitatif, tetapi menggabungkan keduanya agar hasil penelitian lebih kaya dan mendalam. Alasan khusus yang menyebabkan peneliti menggunakan metode campuran. Mengapa seorang peneliti memilih metode campuran? Alasannya bukan sekadar ingin memakai 2 pendekatan sekaligus, tapi karena ada tujuan khusus yang ingin dicapai agar hasil penelitian lebih kuat dan menyeluruh. Ada 5 alasan utama. Pertama, triangulasi. Peneliti menggunakan 2 jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif, untuk memeriksa konsistensi hasil. Misalnya, hasil survei menunjukkan siswa puas belajar daring, lalu diwawancarai untuk memastikan mengapa mereka merasa begitu. Kedua, komplementaritas. Metode ini digunakan agar data saling melengkapi. Data angka menunjukkan apa yang terjadi, sedangkan data naratif menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Ketiga, pengembangan. Hasil dari satu metode digunakan untuk mengembangkan langkah penelitian berikutnya. Misalnya, hasil kuesioner digunakan untuk menyusun panduan wawancara yang lebih mendalam. Keempat, inisiasi. Digunakan untuk menemukan hal-hal baru atau bahkan hasil yang bertentangan antara 2 jenis data. Dari perbedaan itulah peneliti bisa menemukan perspektif baru yang lebih tajam. Yang terakhir, ekspansi. Pendekatan ini dipakai untuk memperluas cakupan penelitian. Misalnya, data kuantitatif menjawab
berapa banyak, dan data kualitatif menjawab bagaimana dan mengapa. Dengan kata lain, metode campuran membantu peneliti melihat fenomena dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar angka, tapi juga makna di balik angka itu. Pencampuran data kuantitatif dan kualitatif. Menggabungkan data. Dalam penelitian metode campuran, inti utamanya adalah menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Ibarat dua sisi mata uang, data kuantitatif memberi kita gambaran seberapa besar atau seberapa sering sesuatu terjadi. Sementara data kualitatif membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Proses pencampurannya bisa dilakukan di berbagai tahap penelitian. Ada yang menggabungkannya di tahap analisis, ada juga yang menghubungkannya di tahap interpretasi hasil. Artinya, kedua jenis data bertemu di titik hasil, baik itu data kualitatif ataupun data kuantitatif. Mereka saling melengkapi dan memperkaya penjelasan fenomena yang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang motivasi belajar siswa, peneliti mungkin menggunakan survei atau kuantitatif untuk mengetahui tingkat motivasi secara umum, lalu wawancara atau kualitatif untuk memahami alasan di balik skor tersebut. Ketika hasil dari keduanya digabung, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Jadi, pencampuran data bukan sekadar menumpuk dua jenis informasi, tetapi menyatukannya agar saling menjelaskan dan memperkuat hasil penelitian. Selain menggabungkan data, pencampuran dalam penelitian campuran juga bisa dilakukan dengan cara menghubungkan data. Artinya, hasil dari satu jenis data digunakan untuk menuntun atau menjelaskan pengumpulan data berikutnya. Jadi, peneliti memulai dari data kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam, lalu melanjutkan dengan data kuantitatif untuk mengukur atau menguji temuan awal tersebut. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi stres kerja guru. Pertama, peneliti melakukan wawancara, yaitu kualitatif, untuk menggali penyebab umum stres yang dialami guru. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti kemudian menyusun kuesioner atau kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut di populasi yang lebih luas. Dengan cara ini, penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam, karena setiap tahap saling terhubung dan memperkuat. Jadi, menghubungkan data berarti menyusun langkah penelitian secara berurutan dari pemahaman makna menuju pengukuran angka, hingga akhirnya menghasilkan temuan yang lengkap dan menyeluruh. Cara ketiga dalam pencampuran data adalah melekatkan data atau sering disebut embedding data. Dalam pendekatan ini, data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan, lalu saling melengkapi di dalam satu tahapan penelitian. Secara sederhana, alurnya bisa dilihat pada halaman slide PowerPoint yang bisa kalian lihat ya. Artinya kedua jenis data tidak berdiri sendiri, tetapi dilekatkan satu sama lain agar bisa saling memperkaya analisis. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kepuasan siswa terhadap pembelajaran daring, peneliti mungkin menyebarkan kuesioner atau data kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan, dan di waktu yang sama juga menyertakan pertanyaan terbuka atau data kualitatif untuk mengetahui alasan di balik jawaban siswa. Dengan cara ini, peneliti mendapatkan angka yang objektif sekaligus penjelasan yang bermakna dalam satu desain penelitian. Jadi, pencampuran dengan cara melekatkan data membantu peneliti melihat fenomena secara lebih utuh, karena kedua jenis data bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan gambaran yang lebih kaya dan mendalam. Sebagai peneliti, kita bukan hanya mengumpulkan data atau menulis laporan, tetapi sedang mencari makna di balik setiap fenomena kehidupan. Setiap paradigma dan metode, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran, adalah jembatan untuk memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda. Yang terpenting bukan metode apa yang kita pilih, tetapi seberapa jujur, teliti, dan bermakna penelitian yang kita lakukan. Karena pada akhirnya penelitian yang baik bukan hanya menjawab pertanyaan ilmiah, tapi juga memberi kontribusi nyata bagi manusia dan perubahan sosial.